hadits akan menjelaskan kepada kita wajibnya memahami 3 landasan utama dan urgensinya. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurus jenazah seorang lelaki yang meninggal dari kalangan sahabat Al-Ansar. Semoga Allah meridhai mereka semua. Kata beliau, "Fantahina ilal qabr." Kami pun berhenti di kuburan. Walamma yulahad. Ya, dan waktu itu belum dilahat. Ya, atau sudah dilahat ya. Fajalas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami duduk di sekitar beliau. Iya. Ka'annama ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Hah? Ya kalau misalnya duduk seakan-akan di atas kepala burung, kondisi majelisnya bagaimana? Tenang atau gaduh? Ya enggak mungkin burung datang kalau orang ramai ya. Ini pembahasan bahwa mereka sangat tenang sekali. Ini beda dengan sebagian orang di masa ini kalau ke kuburan, mengantar kuburan, ributnya luar biasa. Cerita ngalur ngidul, ya macam-macam ceritanya. Ada yang dari urusan 1 juta sampai 1 M di kuburan. Padahal ini di kuburan. Ya, ada yang cerita masalah kekuasaan sebagainya. Ini musibah ya, karena kuburan bukan itu tempatnya. Kuburan adalah mengingat apa? Mengingat kematian. Dan ini akhlaknya para sahabat ketika berada di kuburan. Iya, kondisinya seperti itu, tenang. Wa fi yadihi udun yankuthu bihi fil ard. Dan di tangan beliau ada ud, ada kayu yang beliau tusukkan ke tanah. Ya biasa ya orang Arab itu, dia kemana-mana dia bawa tongkat atau bawa kayu di tangannya. Itu kebiasaan orang Arab. Ya tapi jangan dibilang sunnah ya bawa tongkat ke sana sini. Hah? Karena ada sebagian orang yang dianggap bawa tongkat sana sini itu sunnah. Ya kalau dia bawa tongkat untuk mengangkat barang tidak apa-apa. Tapi kalau dikatakan sebagai sunnah, itu kebiasaan berjalan di tengah manusia. Ya, dan itu tidak dikatakan sunnah. Baik. Kecuali kalau misalnya dia pakai tongkat di atas mimbar, itu Nabi lakukan di posisi khutbah. Itu ada haditsnya. Maka farafa ra'sahu, beliau mengangkat kepalanya. Faqala, kemudian beliau berkata, "Istaidu billahi min adabil qabr." Berlindunglah kalian semua dari siksaan di kuburan. Ini menunjukkan bahwa kadang di kuburan itu boleh memberikan sebagian wejangan, sebagian nasihat. Sebab Nabi di sini ini berucap nasihat ya. Dan ini dasar tentang bolehnya. Tapi jangan terus-menerus ya dibuatkan acara khusus di kuburan, tiap kali ada yang dikubur maka ada ceramah di situ. Tidak mesti ada ceramah, tapi kalau perlu diberi nasihat. Karena ini kesempatan manusia berkumpul. Biasanya orang-orang di kuburan itu hatinya lebih terbuka untuk menerima kebenaran. Hatinya itu lebih terbuka untuk menuju kepada negeri akhirat. Maka dimanfaatkan kesempatan yang baik dengan memberi nasihat bekal yang cocok. Maka Nabi di sini berucap, "Istaidu billahi min adabil qabr." Berlindunglah kepada Allah dari siksaan kuburan. Marrataini aw thalathan. Beliau mengucapkannya berapa kali? 2 kali atau 3 kali. Diucapkan 2 atau 3 kali oleh Nabi subhanallah. Ya. Karena ini memang hal yang perlu ditekankan. Dan Nabi itu kadang mengulangi pembicaraannya sampai 3 kali. Jadi pada hal-hal yang perlu diulangi sampai 3 kali. Kemudian Nabi bersabda, "Wa innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idza wallaw mudbirin." Orang-orang yang dikubur ini dia mendengar suara trompa apabila mereka ini berpaling pergi meninggalkan kubur. Iya. Pergi meninggalkan kubur. Orang yang dikubur itu mendengarkannya. Baik. Dan ini semuanya dari hal-hal gaib ya, yang kita tidak bisa menyaksikannya dengan mata kita, mendengar dengan telinga. Tapi ini dikabarkan oleh Nabi. Sampai orang yang dikubur ini ditanya, "Ya hadza man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuk." Sampai yang dikubur ini ditanya, "Wahai kamu, siapa Rabb kamu? Apa agamamu dan siapa nabimu?" Jadi ada berapa pertanyaan? 3. Ya, dan ini hadits ini tidak berlaku untuk umat Islam saja. Seluruh umat yang dikubur seperti ini akan ditanya. Tapi terkait dengan nabinya itu ditanya tentang nabinya masing-masing yang diutus kepadanya. Karena itu datang dalam sebagian riwayat, ya, atau akan datang ya di riwayat ini juga. Kemudian dikatakan wa ya'tihi malakan fayujlisanihi, maka datanglah 2 malaikat lalu mendudukkan orang ini. Fayaqulanilah, 2 malaikat bertanya, "Man rabbuk?" Siapakah Rabbmu? Fayaqulu, maka hamba berkata, "Rabbi Allah." Rabbku adalah Allah. Ini dia jawab, "Rabbku adalah Allah." Bisa dia jawab. Kenapa? Ya karena dia meyakininya. Itu keimanan, kalau ada dia akan mampu untuk menjawabnya. Iya. Nah ini dalam riwayat yang lain diceritakan ya tentang bagaimana suara malaikat yang bertanya. Itu suaranya menggetarkan.
Orang yang tidak punya keimanan, tidak mungkin dia bisa jawab pertanyaan malaikat sebagaimana yang akan datang ya. Kemudian ditanya lagi, wa madinuka, apa agamamu? Maka si hamba menjawab, dinil Islam, agamaku adalah Islam. Lalu dua malaikat bertanya lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapakah orang ini yang diutus di tengah kalian? Orang ini siapa? Maksudnya Nabi yang diutus di tengah kalian. Nah, ini pertanyaan, ini berlaku untuk semua umat. Cuma untuk umat Islam, ini ditanyakan terhadap siapa? Rasulullah SAW. Maka dia menjawab, dia adalah Rasul Allah. Ya. Maka malaikat bertanya lagi, wa ma yudrika? Dari mana kamu tahu bahwa dia adalah Rasulullah? Nah, ini tidak cukup ya. Ditanya alasannya, dari mana kamu tahu? Ya. Nah, ini menunjukkan urgensi mempelajari. Ya, sebab seorang kalau tidak pernah dia belajar, bagaimana dia bisa jawab? Apalagi kalau malaikat berkata kepadanya, dari mana kamu tahu? Ya. Karena harus dijawab asal usulnya dari mana. Maka hamba ini menjawab, qara'tu kitab Allahi fa amantu bihi wa saddaqtu. Kata hamba ini, saya baca Al-Quran, kitab Allah, saya beriman dengannya dan saya benarkan. Nah, ini ada dia pelajari. Jadi dia baca, dia pahami maknanya, bukan cuma baca lewat saya. Jelas ya? Baik. Qala fayunadi munadin minas sama, maka dipanggillah oleh siapa yang menyuruh dari langit, an sadaqa abdi, bahwa si hamba ini, hambaku ini telah benar, telah jujur. Fafrishuhu minal jannah, maka hamparkan untuknya permadani dari sorga. Walbisuhu minal jannah, beri pakaian dari sorga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu ke sorga. Bukan menuju ke sorganya, pintu dari sorga dibukakan. Iya. Ini sudah di alam lain ya, di alam kubur namanya. Jangan sampai ada yang pasang kamera di kubur. Ya, mentah-mentah masa canggih sekarang pasang kamera, kita lihat di mana anunya. Di mana lubang menuju ke sorga. Iya. Dan ini ada yang apa namanya? Karena masa sekarang ini ada yang menyebutnya masa gila, maka ada yang gila-gila itu banyak juga. Ada yang pernah cerita dia pasang apa namanya? Ini tersebar ya di sebagian kaset di dai-dai. Dia pasang alat rekaman di kuburan. Ya. Katanya dia dengar suara-suara penghuni kubur disiksa. Ini para pendusta semua ya. Kalau tidak pendusta ini orang-orang kerasukan jin. Ya. Jadi kalau dia benar mendengar tuh bagaimana gambaran mendengarnya? Kita akan baca nanti di dalam hadits. Ya. Itu suara teriakannya yang di kubur itu terdengar antara timur dan barat. Ya, semua makhluk mendengarnya kecuali jin dan manusia. Andai kata didengar oleh jin dan manusia, dia akan mati. Bagaimana bisa ditampung oleh alat rekaman? Hah? Ini hal-hal tidak masuk akal semuanya. Ya, karena dia masuk di dalam urusan gaib. Karena itu hati-hati ya, di cerita-cerita seperti ini kadang sebagian orang maksudnya ingin membuat manusia itu takut, tapi dia berdusta atas nama agama. Jadi ketika dibukakan pintu ke sorga, maka datanglah dari sorga itu baunya, anginnya, apa namanya, udaranya dan bau harum dari sorga. Wa yufsahu lahu fihi madda basarihi. Lalu dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Iya, jadi kuburan itu berubah menjadi apa? Sejauh mata memandang. Nah, ini kalau dia bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat. Nah, ini untuk orang yang beriman. Ya, sebaliknya, wa innal kafir. Dan seorang kafir itu bagaimana? Diceritakan kematiannya. Ya, ada memang sebagian riwayat ya. Sebagian riwayat itu diceritakan mukmin kalau meninggal itu bagaimana. Kafir itu bagaimana kalau meninggal. Ada riwayat lain. Cuma di sini kita baca yang ringkasnya saja. Iya. Ketika ruhnya sudah dikembalikan ke jasadnya, maka malaikat datang lalu mendudukkan orang ini. Kemudian dia ditanya, "Man rabbuka? Siapa Rabbmu?" Fayaqulu haha la adri. Dia berkata, "Haha, saya tidak tahu." Iya. Saya tidak tahu. Ini di riwayat Al-Bara bin Azib. Kalau di dalam riwayat Ummu Salamah, hadits Ummu Salamah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dalam hadits Asma binti Abi Bakar, hadits Asma binti Abi Bakar riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW ketika menyebutkan bagaimana seorang mukmin di kuburan, ditanya tentang Nabi. Maka mukmin atau orang yakin dia akan menjawab, dia adalah Muhammad Rasulullah, ja'ana bil bayyinati wal huda. Nabi Muhammad ini datang kepada kami membawa bayyinat dan petunjuk. Kejelasan dan petunjuk. Nah, ini dia tahu apa yang dibawa oleh Nabi. Menunjukkan dia belajar sehingga dia kenal siapa Rasulullah. Fa ajabna wa amanna wattaba'na, maka kami menjawab seruan Nabi, kami mengimani dan kami mengikutinya. Maka fayuqalu lahu nam salihan. Maka dikatakan kepadanya, tidurlah kamu sebagai orang yang salih. Faqad alimna in kunta la mu'minan. Kami sudah tahu bahwa kami ini sungguh seorang yang beriman, kata malaikat. Kemudian dikatakan wa ammal munafik awil murtab. Adapun seorang munafik atau orang yang ragu. Kalau di dalam hadits Bara bin Azib orang kafir. Kalau di sini murtab, munafik atau dia ragu. Apa yang dia jawab? Ya. Fayaqulu la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Maka dia berkata, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, maka saya juga ikut-ikutan mengucapkannya. Saya juga ikut-ikutan mengucapkannya. Nah, ini ikut-ikutan, tidak ada manfaatnya. Orang yang cuma apa? Ikut-ikutan saja. Karena itu harus dipelajari.
Nah, inilah dasar kewajiban. Kenapa kita wajib mempelajari Thalatsatul Usul? Sebab setelah dipelajari kita mengamalkannya dalam hidup. Nah, itulah yang dijaga dan dipelihara sepanjang kita hidup. Iya, dengan itulah kita dibangkitkan. Itu yang menentukan keberuntungan. Baik. Jadi ini kelanjutan dari hadits Bara tadi. Ketika ditanya siapa Rabbmu, dia menjawab haha la adri, saya tidak tahu. Tanya lagi apa agamamu, dia berkata haha la adri, haha saya tidak tahu. Ya, ini kata haha, ini kayak jawaban orang yang kaget, gugup, nggak bisa berbicara jawaban. Maka langsung dia tutup, saya tidak tahu. Ya. Fayaqulani ma hadzal rasul alladzi bu'itsa fikum. Siapakah rasul yang diutus kepada kalian? Dia juga berkata haha la adri. Maka diteriakkan dari langit, angkadzaba abdi, bahwa si hamba ini berdusta. Fafrishuhu minan nar, hamparkan untuknya hamparan dari neraka. Walbisuhu minan nar, beri pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan untuknya pintu kepada neraka. Maka datanglah dari panas neraka dan racunnya ke kuburnya. Wa yudayyaqu alaihi qabruh, dan kuburnya disempitkan. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang belulangnya sampai menghimpitnya dan membuat tercerai-berai tulang belulangnya. Iya. Baik, di dalam sebuah riwayat ada tambahannya. Iya. Thumma yuqayyad lahu a'ma abkam ma'hu marzabbah min hadid. Kemudian didatangkan kepadanya ya seorang yang buta, tidak bisa berbicara, dan dia bawa palu dari gada atau palu dari apa? Dari besi. Ya, andai kata gada atau palu ini dipukul ke gunung Uhud, lau duriba bihi jabal, andai kata gunung itu dipukul dengan palu ini, maka akan berubah menjadi tanah gunung itu. Lasara turaba. Fayadribuhu biha darbatan, maka dia pun dipukul dengan pukulan. Yasma'aha ma bainal masyriqi wal maghrib. Semua yang di timur dan di barat mendengarnya. Illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Iya. Fayasiru turaban, maka dia dipukul menjadi tanah. Orang ini tsumma tu'adu fihi ruh, dikembalikan lagi ruhnya. Ini di antara hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kejadian di alam kubur. Iya. Baik. Jadi ini dasar hadits ya yang menjelaskan tentang kewajiban mengenal Thalatsatul Usul.